Ada seorang janda beranak 3 yang berhasil membangun jaringan toko roti yang besar. Dia ingin ketiga anaknya bisa meneruskan dan membesarkan lagi apa yang telah diraihnya ini dengan cara menyekolahkan anak-anaknya di beberapa perguruan tinggi terbaik. Masing-masing anaknya disekolahkan di perguruan tinggi dengan jurusan berbeda yang nantinya bisa menopang perusahaan roti miliknya itu. Mulai dari keuangan, manajemen bisnis, hingga teknologi industri makanan. Tetapi ketika si ibu sudah menyerahkan perusahaannya kepada ketiga anaknya, jaringan toko roti tersebut malah mati. Mengapa ini bisa terjadi? Di masing-masing perguruan tinggi tempat anaknya menuntut ilmu tersebut, sebagaimana perguruan tinggi pada umumnya, tidak mengajarkan hal-hal yang membuat toko si ibu bisa tumbuh besar seperti sebelumnya. Apakah gerangan yang dimiliki si ibu yang tidak diajarkan oleh perguruan tinggi ini? Kami menyebutnya 5K. K yang pertama adalah karakter. Sesuatu yang unik yang terbentuk di lapangan bersamaan dengan diimplementasikannya visi, misi, strategi, operasionalisasi, dan budaya yang dibangun si ibu untuk jaringan toko rotinya. K yang kedua adalah komitmen. Menyangkut keseriusan si ibu dalam memenuhi harapan para pembeli rotinya, komitmen bisa diwujudkan dalam standar ukuran, rasa, ketersediaan, harga, dan lain-lain. Dengan komitmen inilah, misalnya para pelanggan bisa yakin bahwa jika membeli roti dari si ibu, pasti enaknya, pasti ukurannya, pasti harganya, dan pasti ketersediaannya. Yang ketiga adalah keyakinan. Dengan inilah si ibu melangkah di awal usahanya. Dia yakin rotinya enak. Dia yakin di luar sana orang lain akan menganggap rotinya enak. Dia yakin orang-orang akan membelinya. Dan dia yakin harga rotinya wajar, sehingga para pembeli bisa memperoleh value for money dari roti tersebut. Yang keempat adalah kepatutan. Ini bukan masalah benar atau salah, tetapi patut atau tidak patut. Kepatutan adalah memberi sesuai kebutuhan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan kepatutan inilah si ibu melayani para pelanggannya, menentukan ukuran roti, menentukan harga, kemasan, dan sebagainya. Dan K yang kelima adalah keberanian. Dari sinilah si ibu memulai usahanya, yaitu mulai dari keberanian untuk memulai. Sekali melangkah dengan keberanian, si ibu akan cenderung memiliki keberanian untuk meneruskan langkah-langkah berikutnya. Orang yang memiliki keberanian adalah orang yang bisa sampai kemana saja. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki keberanian tidak akan bisa kemana-mana. Di mana kita bisa belajar tentang 5K tersebut? Yang jelas bukan di perguruan tinggi. Tetapi bukan berarti perguruan tinggi menjadi tidak perlu. Hanya saja tidak cukup. Demikian pula ilmu-ilmu kehidupan perlu kita pelajari, tetapi ilmu saja tidak cukup. Ulama terdahulu memberikan panduan, belajarlah ilmu yang menjadi dasar amal. Maka seperti yang dilakukan oleh si ibu tadi, tentu pada awalnya dia belajar ilmu cara membuat roti. Tetapi amal dialah yang kemudian menjadikan rotinya enak, unik, dan menemukan penggemarnya sendiri. Seandainya si ibu hanya belajar membuat roti, tetapi tidak membangun amal yang kemudian menjadikannya memiliki skills atau keterampilan membuat roti yang enak, maka dari awal toko rotinya juga tidak akan bertahan lama. Ketiga anaknya yang memiliki ilmu yang cukup, tetapi gagal meneruskan dan membesarkan toko rotinya, dikarenakan si anak hanya memiliki ilmu, tetapi tidak berhasil membangun skills yang membuat mereka memiliki 5K, seperti yang dimiliki oleh ibunya. Barangkali karena ketiadaan pendidikan dan pelatihan 5K ini pula yang membuat negara ini seperti kondisi sekarang. Negeri dengan sumber daya alam terbaik dan perguruan tinggi pertanian terbaik, tetapi neraca perdagangan pangan kita malah defisit 9,2 miliar US dollar. Kita juga memiliki perguruan tinggi ekonomi terbaik, tetapi dengan standar kemiskinan 2 US dollar per hari, hampir separuh penduduk kita berada di bawah garis kemiskinan. Kita juga memiliki perguruan tinggi teknologi terbaik,
Tetapi setelah 67 tahun pasca kemerdekaan, sebagian besar produk teknologi yang kita pakai masih harus diimpor, mulai dari kendaraan, mesin industri, sampai mainan anak. Konon negeri ini akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar ketujuh di dunia pada tahun 2030. Tetapi ini semua hanya akan terjadi bila kita bisa menumbuhkan tenaga terampil yang mampu meningkatkan produktivitas rata-rata kita 60% di atas rata-rata saat ini. Untuk meningkatkan ekonomi negara ini, yang dibutuhkan adalah sama dengan si ibu yang ingin membesarkan toko rotinya, yaitu 5K. Keterampilan atau skills yang berasal dari ilmu yang menjadi dasar untuk amal, atau amal yang didasari oleh ilmu. Bila itu semua belum bisa diberikan oleh kebanyakan perguruan tinggi terbaik kita, maka memang perlu segera dicarikan jawaban atau solusi, agar tidak lagi sebagian penduduk negeri ini jatuh di bawah garis kemiskinan, agar kita berhenti menggantungkan kebutuhan pangan kita pada impor dari negeri lain, agar kita mampu memproduksi produk-produk berbasis teknologi yang semakin banyak kita perlukan.